kita tuntut. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang-orang yang gemar dan suka mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang membawa perubahan positif kepada kita semua, lalu kita amalkan nasihat-nasihat tersebut dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Dengan pertolongan dan taufik Allah Jalla fi'ula, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang tertunda, ya, dikarenakan udzur syar'i. Sebenarnya hujan yang begitu deras, rasanya tidak enak kalau kita diberikan rukhsah untuk sholat di rumah lalu tiba-tiba keluar hanya untuk menyampaikan pelajaran, ya, yang mana tentunya derajatnya itu lebih rendah dibandingkan sholat, apalagi sholat fardu yang dilakukan berjamaah. Oleh karenanya, ya, ditunda, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu, dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk belajar ilmu syar'i dan mengamalkannya. Baik, hari ini kita masuk kepada bab yang baru, di mana temanya adalah sebelumnya di halaman 42, ya, dari kitab terjemahan, yaitu bab ke-33 dengan judul budak suatu kaum termasuk keluarga mereka. Seperti biasa kita minta kesediaan salah seorang dari antum untuk membacanya. Nah, bab ke-33, suatu kaum termasuk keluarga mereka. Ba'ah Rafi berkata bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, "Kumpulkan kaummu." Umar radhiyallahu anhu lalu mengumpulkan mereka. Jika mereka telah berkumpul, Rasulullah Umar radhiyallahu anhu masuk dan berkata kepada Rasulullah, "Saya telah mengumpulkan kaumku." Jika orang-orang Ansor mendengar hal itu, mereka berkata, "Telah turun wahyu pada orang Quraisy, datanganlah mereka yang dengar dan melihat apa yang akan diwahyukan kepada kaum Quraisy." Rasulullah SAW lalu berdiri di antara mereka dan bersabda, "Apakah ada orang lain yang bergabung dengan kalian?" Mereka menjawab, "Benar, di antara kami ada sekutu, ponakan, dan budak kami." Rasulullah SAW bersabda, "Dukun, itu, ponakan, dan budak kita merupakan bagian dari kita. Kalian mengetahui bahwa para waliku adalah mereka yang bertakwa. Jika kalian adalah mereka, maka kalian adalah para waliku. Jika tidak, maka ketahuilah, jangan sampai pada hari kiamat nanti orang lain datang dengan berbagai perbuatan baik mereka, sedangkan kalian datang dengan harta kalian, lalu semua itu dari kalian." Beliau lalu berseru, "Wahai manusia," tangannya pada kepala orang-orang Quraisy, "Wahai manusia, orang Quraisy adalah orang-orang yang pegang amanah. Siapa yang berbuat zalim terhadap mereka?" Salah seorang perawi lain berkata, "Saya kira beliau mengatakan al-awathir. Saya Allah akan menumbuhkan wajahnya." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan suatu kaum termasuk keluarga mereka. Teman-teman hafizakumullah, sebagaimana yang sering kita sampaikan dan ulangi, bahwa memang bahasa Arab itu istimewa, ya. Kalau kita berpanduan dalam agama kita ini, mempelajari agama kita ini sepenuhnya kepada terjemahan-terjemahan, maka bukan tidak baik, tapi kurang, ya.
Salah satu buktinya dari judul ini kita bisa mengambil banyak manfaat. Kalau kita baca teksnya saja dengan bahasa Indonesia, budak satu kaum termasuk keluarga mereka. Terasa ya kelar gitu, tidak ada di sini dengan arti budak ya. Maka dalam Islam budak itu bisa terjadi karena beberapa perbudakan, maaf. Bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu karena seorang diislamkan oleh muslim yang lain. Seorang yang non-muslim diislamkan oleh seorang muslim. Maka ini yang diislamkannya menjadi maulanya. Ya, yang diterjemahkan dalam bahasa kita budak. Dan ini terjadi ya kepada Al-Imamul Bukhari, penulis kitab Al-Adabul Mufrad. Di mana Al-Imamul Bukhari itu namanya adalah Muhammad ibn Ismail ibn Al-Mughirah ibn Barzizbah. Al-Mughirah ini ya, Al-Mughirah ini tadinya dia non-muslim. Al-Mughirah berarti kakeknya Imam Al-Bukhari ini tadinya non-muslim. Oleh karena itu namanya kita ulangi Muhammad ibn Ismail ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Ju'fi karena Al-Mughirah kakeknya Imam Al-Bukhari keislamannya atau diislamkan oleh namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Ya. Oleh karena itu Al-Imamul Bukhari dalam namanya tidak terlepas dari kata Al-Ju'fi lalu kemudian Al-Bukhari. Al-Ju'fi maulahum. Karena kakeknya adalah maula si Al-Ju'fi tadi. Apa dasarnya? Karena diislamkan oleh Al-Ju'fi tadi. Teman-teman hafizakumullah, dalam ilmu hadis hal-hal seperti ini, khususnya mustalah hadis, ketika kita ingin mendalami seorang rawi, maka hal-hal seperti ini dipelajari. Rawi itu harus dilihat dia maulanya ke siapa, apa sebab maula itu, sebab budak itu apa. Ini disebutkan dalam ilmu hadis, ya, supaya kita tahu manfaatnya. Apa sih manfaatnya, begitu ya. Jangan sempat nanti Al-Ju'fi maulahum kita pahami, oh ini karena dia eh, budak yang sebabnya karena dimerdekakan. Karena perbudakan itu tadi ada sebab-sebabnya. Salah satunya telah kita sebutkan tadi. Sebabnya apa? Karena diislamkan. Sebab yang kedua karena dimerdekakan. Ya, karena dia adalah budak yang dimerdekakan. Makanya jadi maula. Kemudian sebab yang ketiga karena adanya al-hilf. Hilf itu perjanjian damai. Juga disebut maulahu. Nah, kalau kita mendapati seorang perawi hadis disebutkan maulahum, bermaula kepada mereka, maksudnya menjadi status budak kepada mereka dalam terjemahan bahasa Indonesia, harus kita tahu, harus kita cari ini perbudakannya sebabnya apa. Bisa jadi karena dimerdekakan, bisa jadi karena diislamkan, bisa jadi karena adanya perjanjian untuk damai atau perdamaian. Jelas ya? Nah, kebetulan memang Al-Imam Al-Bukhari, kakeknya Al-Mughirah, ya, itu Islam di tangan Al-Ju'fi. Sehingga Al-Bukhari maula Al-Ju'fi. Merupakan maula dalam terjemahan budak, tidak serta-merta kita pahami budak itu yang karena dimerdekakan, tadinya dia budak dimerdekakan jadi maula, tidak. Dengan sebab yang kita sampaikan tadi, yaitu karena Al-Mughirah diislamkan oleh Al-Ju'fi. Nah, baik. Ini sepertinya kita ulangi bacanya ya, per paragraf saja. Terlalu panjang hadisnya.
sehingga takut terlewat nanti manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang bisa kita gali per kalimat daripada hadis ini. Tolong Bang dibaca kembali Bang. Nah, Rifa'ah Ibnu Rafi berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab, bukan kaummu. nah, terus Umar radhiyallahu anhu lalu mengumpulkan mereka. Ketika mereka telah berkumpul di pintu rumah Rasulullah SAW, Umar radhiyallahu anhu masuk dan berkata kepada Rasulullah, saya telah mengumpulkan kaumku. Nah, sampai di sini jelas ya, tidak ada masalah di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diminta dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan kaumnya. Dan ternyata ya, mereka berkumpul itu dalam rangka untuk menyimak satu ilmu, berita, informasi yang penting dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ketika orang-orang Ansor mendengar hal itu, mereka berkata, telah turun wahyu pada orang Quraisy. Datanglah mereka yang ingin mendengar dan melihat apa yang akan diwahyukan kepada kaum Quraisy. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri di antara mereka dan bersabda, apakah ada orang lain yang bergabung dengan kalian? Mereka menjawab, benar. Di antara kami ada sekutu, keponakan, dan budak kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pendukung atau sekutu, keponakan, dan budak kita merupakan bagian dari kita. Baik. Sampai di sini ya. Mereka mengatakan ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada enggak orang lain yang ikut bersama kalian? Maka mereka menjawab, qalu na'am. Benar ya Rasulullah. Fina halifuna. Ada yang ikut bersama kami halifuna. Apa itu tadi halifuna? Budak atau maula yang terjadi karena sebab adanya perjanjian damai. Ya. Kemudian wabnu ukhtina, anak dari saudara perempuan kami. Garis miring keponakan. Tapi dari jalur perempuan. Nah, ini harus kita garis bawahi. Karena nanti Nabi SAW menegaskan itu bagian daripada kita. Sementara tadi pertanyaannya, ada nggak orang lain yang ikut selain kalian? Para sahabat yang berkumpul memahami bahwa keponakan dari jalur perempuan itu bukan bagian daripada kita. Jelas? Nah, wa mawalina. Ya. Dan maula-maula kami, budak-budak kami. Itu mereka-mereka yang ikut selain daripada kami. Orang asing yang ikut selain daripada kami menurut pemahaman mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halifuna minna. Di sini diterjemahkan pendukung atau sekutu karena memang terjadi perjanjian damai. Ya, bolehlah dikatakan sekutu atau pendukung ya. Halifuna minna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan halifuna itu, sekutu itu orang yang mengadakan perdamaian dengan kita itu adalah bagian daripada kita. Wa wabnu ukhtina minna, dan keponakan dari jalur perempuan, ibnu ukhtina, anak saudari kami. Berarti keponakan tapi dari jalur perempuan. Namun Nabi SAW mengatakan minna, mereka bagian daripada kita. Teman-teman hafizakumullah, sebagian orang-orang ya di masa kita sekarang, kalau di masa jahiliyah, nah, mereka itu tidak menghormati nasab yang tidak dari jalur laki-laki. Paham ya? Kalau yang dari perempuan,
keponakan yang dari perempuan, itu mereka tidak hormati. Bahkan dengan bangga dan cemoohnya mereka mengatakan, salah seorang penyair mereka mengatakan dengan bangga dan mencemooh keturunan dari jalur wanita, dari perempuan, mereka mengatakan banu abnain. Anak laki-laki kami adalah anak laki-laki yang lahir daripada jalur laki-laki saja. Wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Adapun perempuan kami, anak laki-laki mereka berasal daripada laki-laki yang jauh atau asing. Apa ini berarti ini? Yang dimaksud laki-laki asing ini apa? Apa statusnya di kita dengan bahasa kita? Ipar, ya. Ipar laki-laki. Subhanallah. Ya, mereka mengatakan itu orang asing sudah. Makanya kaum wanita di masa jahiliyah itu tidak dianggap, dan orang-orang yang lahir walaupun laki-laki anaknya tidak dianggap. Ya, tidak diberikan haknya, tidak diberikan hak warisnya dan seterusnya, dan itu di zaman kita wallahu taala alam sepertinya masih ada ya, orang yang memang terlalu eh, memposisikan kaum lelaki yang tidak pada posisinya alias berlebihan, dan memposisikan wanita tidak pada posisinya alias direndahkan, atau sebaliknya, kan begitu, atau sebaliknya kaum wanita malah lebih tinggi posisinya dibandingkan kaum lelaki. Nah, ini semua tentunya jauh daripada rambu-rambu Islam. Di masa yang sudah diterangi dengan lentera ilmu, selesainya kejahiliaan, tetapi masih saja ada orang-orang yang seperti itu. Jahiliyah modern. Dan ini tentunya merugikan dan merusak tatanan hidup. Bagaimana kaum wanita tidak diberikan hak mereka, hak waris mereka, umpamanya diberikan bagian yang tersisa saja, yang murah harganya, yang tidak strategis lokasinya, dan seterusnya. Malah kaum laki-laki dibesarkan, diagungkan yang melebihi derajat semestinya. Nah, ini teman-teman hafizakumullah, datang Islam. Ya, datang Islam memposisikan kaum laki-laki dan mengangkat harkat martabat kaum wanita. Yang tadinya mereka itu adalah manusia-manusia yang tidak dihargai dan bahkan dianggap aib. Kehadiran wanita di muka bumi ini di masa jahiliyah dianggap aib. Dan itu Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza busyira ahaduhum bil untha, jika dikabarkan kepada mereka anaknya lahir tapi perempuan, maka wajah mereka itu marah, merah padam atau hitam. Kenapa? Min su'i ma busyira bih. Malu mendengar kabar berita yang buruk itu. Dan dia bingung. Ini dipertahankan, dibiarkan hidup, atau yadussuhu fit turab. Dia kubur hidup-hidup di dalam tanah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan ala sa'a ma yahkumun. Sangat buruk sekalilah yang mereka putuskan itu. Orang-orang jahiliyah yang tidak menyadari bahwa dirinya lahir daripada rahim wanita. Tetapi ketika mereka mendapatkan anak wanita, maka mereka itu anggap sebuah musibah yang besar, aib. Karena wanita ini tidak bisa menunggangi kuda, tidak bisa dibanggakan, tidak bisa bergulat, tidak bisa turun ke medan jihad, dan seterusnya. Mereka anggap itu adalah sebuah aib. Datanglah Islam, memberikan porsi jihad masing-masing. Jihadnya wanita diberikan. Di antara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, jihadnya wanita itu adalah al-hajj wal umrah, melaksanakan haji dan umrah. Jihadnya kaum pria juga ditunjukkan. Maka terbelalah haknya wanita dan terluruskan haknya kaum pria.
Ini agama Islam. Agama yang membawa dan memposisikan semuanya pada posisinya masing-masing. Nah, kemudian wabnu ukhtina minna wa mawalina minna, dan budak-budak kita itu dari kita. Nah, kata mawalina di sini teman-teman hafizakumullah ya, bukan eh, menerangkan minna dari kita itu secara nasab, tidak, melainkan mereka itu termasuk golongan kita karena adanya salah satu daripada eh, diislamkan atau perjanjian damai ataupun dimerdekakan tadi. Bukan minna di sini artinya masuk kepada nasab kita, tidak. Ya. Meskipun teman-teman hafizakumullah bahwa perbudakan atau budak yang eh, yang terjadi karena dimerdekakan, ya, budak yang dimerdekakan tuannya ini mewarisi tuan, karena sebab mewarisi itu dalam Islam ada tiga. Pertama tentu nasab, lewat jalur nasab, ya, ayah melahirkan anak, anak mewarisi ayah, sebaliknya juga ayah mewarisi anak, jelas ya. Kemudian yang kedua karena pernikahan, karena pernikahan suami mewarisi istri, sebaliknya istri mewarisi suami. Yang kedua karena dimerdekakan, budak yang dimerdekakan. Kalaulah si ayah berperan menjadi penyebab keluarnya anak ini ke dunia yang tadinya tidak ada, maka si majikan atau si tuan yang memerdekakan budak, tadinya dia terikat tali perbudakan di lehernya, umpamanya ya, kita umpamakan tali itu di leher, berarti dia tidak bisa kemana-mana. Lalu dilepaslah tali itu dengan kata dimerdekakan, maka dia menjadi keluar. Jelas? Sama seperti anak tadi. Jadi tuan yang tidak punya pewaris siapa-siapa saja, yang ada cuma budak yang dimerdekakannya, maka budak itu mewarisi tuannya. Namun perbudakan di zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, teman-teman hafizakumullah, lanjut Nabi SAW mengatakan, kalian mengetahui bahwa para waliku adalah mereka yang bertakwa. Jika kalian adalah mereka, maka kalian adalah para waliku. Jika tidak, maka ketahuilah sampai pada hari kiamat nanti orang lain datang dengan berbagai perbuatan baik mereka. Kalian datang dengan kalian dari kalian. nah, Nabi SAW mengatakan di sini, wa antum tasma'un, wa antum tasma'un, dan kalian mendengar. Inna awliyai minkum al-muttaqun. Ini juga perlu kita garis bawahi. Inna awliyai minkum al-muttaqun. Dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Allah Jalla wa Ala mengatakan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan untuk diperangi. Ya. Teman-teman hafizakumullah,
Jadi ada wali Allah dan wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi derajat ini bukan derajat yang bisa diklaim semata-mata saya waliullah, dia waliullah, tidak. Ada standar syar'inya. Mendapatkannya mungkin untuk semua orang, tidak orang-orang tertentu saja. Tidak hanya orang-orang bernasab, apa kata mereka, berdarah biru, tidak. Rakyat jelata dan bukan siapa-siapa dia, hanya hamba-hamba Allah bisa mendapatkan waliullah. Bisa menjadi wali Allah bila dia berada di rel standar tadi, yaitu kata Allah Jalla wa'ala, ala inna awliya Allah, bukankah atau benar-benar wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka ini standar kewalian di dalam Islam. Orang-orang yang tidak beriman, tidak mempunyai kekuatan keyakinan di dalam batinnya, maka tidak mungkin menjadi wali Allah. Nggak akan mungkin. Batinnya bermasalah. Dan juga tidak bertakwa, tidak terlihat implementasi daripada batinnya tersebut dalam bentuk amal soleh, maka tidak mungkin menjadi wali Allah. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, nggak akan mungkin jadi wali Allah. Apapun status sosial dia, seberapa banyak pun pengikutnya, kalau dia jauh daripada iman dan takwa, maka tidak akan mungkin meraih kewalian dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat mungkin untuk didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam hadis qudsi tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa Allah Jalla wa ala lebih mencintai seorang hamba yang melaksanakan hal-hal yang difardukannya, mimma aftaradtuhu alaihi, hal-hal yang kupardukan kepadanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara menjadi wali Allah. Pertama, menjalankan hal-hal yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Jalla wa ala, berdasarkan hadis ini. Yang kedua, lanjutan hadis ini, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, apabila seorang hambaku ini melanjutkan untuk melakukan amal-amal soleh, maka aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, pendengaran yang dia mendengar dengannya, tangan yang dia menggapai dengannya, kaki yang dia melangkah dengannya. Apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya itu. Dan apabila dia meminta pertolongan kepadaku, maka aku akan tolong dia. Teman-teman hafizakumullah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan izinkan dia untuk diperangi. Lalu Allah Jalla wa ala menjelaskan seperti yang kita katakan tadi, bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang hanya mengerjakan sesuatu yang Allah fardukan. Nah, ini untuk menggapai wali, derajat kewalian. Ini derajat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dan ini yang paling tinggi, orang yang mengerjakan yang fardu berikut amalan yang sunnah. Sehingga kata Allah Jalla wa'ala, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha ila akhirih, seperti yang kurang lebih kita terjemahkan tadi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatannya, pendengarannya,
tangannya, kakinya, maksudnya ya. Ini ada nilai akidah yang juga harus kita ketahui. Maksud hadis ini, Allah Jalla wa'ala mengatakan, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, pendengaran yang dia mendengar dengannya, tangan yang dia gunakan untuk menggapai, memegang, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya adalah bukan Allah Subhanahu wa taala menyatu kepada makhluk itu. Bukan. Tetapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap panca indera atau organ-organ yang disebutkan tadi. Dia tidaklah mendengar kecuali yang baik. Allah Subhanahu wa taala kuatkan pendengarannya untuk mendengarkan yang baik-baik saja, penglihatannya juga demikian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat hal-hal yang diharamkan, kakinya juga, tangannya juga, maksudnya demikian. Bukan, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menyatu kepada hamba itu. Ini keyakinan yang kufur. Ya. Nah, ini perlu untuk kita garis bawahi. Teman-teman hafizakumullah, kemudian Nabi SAW mengatakan inna awliya'i minkumul muttaqun. Nah, ini dia. Pun Nabi SAW mengatakan bahwa wali-waliku dari kalian hanyalah orang yang bertakwa saja. Ini selaras dengan ayat yang kita bacakan tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa saja yang menjadi wali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kuntum auliya fa in kuntum ulaika fadak. Jika kalian adalah orang-orang yang bertakwa, maka itulah yang diinginkan. Wa illa fanzuru, kalaupun tidak, ya kalian tidak menjadi wali. Tidak menjadi wali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut Bang. Dia lalu berseru, wahai manusia, sambil mengangkat tangannya pada kepala orang-orang Quraisy. Wahai manusia, sungguhnya orang Quraisy adalah orang-orang yang memegang amanah. Siapa yang berbuat zalim terhadap mereka, salah seorang perawi Suhail berkata, saya kira beliau Enggak, mengatakan, diulang dari Nabi SAW, kalian mendengar, dari kalian mendengar. Maaf, kalian mengetahui bahwa para waliku adalah mereka. kalian mengetahui bahwa para waliku adalah mereka yang bertakwa. Jika kalian adalah mereka, maka kalian adalah para waliku. Jika tidak, maka ketahuilah, jangan sampai pada hari kiamat nanti orang lain datang dengan berbagai perbuatan baik mereka. Nah, bentar. Lihat, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang kita dengarkan tadi bahwa walinya adalah orang yang bertakwa. Bukan semata orang yang punya hubungan nasab dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya tercinta Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan juga perkataan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, kepada bibi. Kepada Fatimah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti. La ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, kamu boleh minta apa saja dari hartaku, tetapi aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh tidak ada. Ya. Karena nasab yang tinggi tidak diiringi dengan amal soleh, maka itu tidak berguna. Dalam hadis yang sering kita ulang-ulang, Nabi SAW menegaskan, "Man batta'a bihi dinuhu aw amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa saja yang lambat agamanya atau amal solehnya, maka tidak bisa dipercepat, didongkrak oleh nasabnya.
Dan itu jelas sekali ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah, kepada Al-Abbas, kepada bibinya, agar mereka beramal. Jangan mengandalkan hubungan nasab saja. Karena kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kewalian seseorang di sisi Allah Jalla wa ala adalah dengan amal solehnya. Amal soleh yang didukung, yang didorong oleh keimanan dalam hati. Nah, lanjut. Sedangkan kalian datang dengan harta kalian, lalu semua itu ditolak dari kalian. Iya. Sedangkan kalian datang dengan harta kalian, bukan dengan amal soleh. Lalu semua itu ditolak. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa masih banyak amalan-amalan yang menjadi penyebab seorang masuk surga tanpa dia punya harta. Berinfak bagus, bersedekah, berwakaf, silahkan. Tapi tidak semata amal soleh itu dengan hal-hal yang tadi. Masih banyak zikrullah, tilawatul Quran, iman, rasa takut, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya yang murah meriah. Toh kalau seandainya harta yang banyak itu diduga telah menjadi infak fi sabilillah, ternyata tidak, maka itu semua itu akan ditolak. Hadis ini menyebutkan tadi, semua itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya. Ya. Maka teman-teman hafizakumullah, sering juga kita katakan bahwa para ulama berkata amalan batin itu mengungguli amalan zahir. Amalan batin mengungguli amalan zahir. Salah satu daripada 3 orang yang dinyalakan api neraka oleh mereka, mereka jadi koreknya api neraka. Salah satunya adalah al-munfid, orang yang berinfak, tapi tidak didorong dengan batin yang bersih, niat yang tulus. Apa yang terjadi? Dia hanya menginginkan bahwa dia disebut sebagai dermawan, orang yang suka membantu, dan itu dia dapatkan sudah. Sudah dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah, ini hadis Abu Hurairah yang meriwayatkan langsung, dan beliau pingsan 3 kali meriwayatkan hadis. Enggak kuat. Ya. Kenapa? Yang masuk neraka pertama kali itu, pertama orang yang diduga alim, diduga pembaca Al-Quran, berjihad fi sabilillah. Alim atau pembaca Al-Quran itu sama saja. Mujahid fi sabilillah dan munfiq fi sabilillah. Ini dugaan. Tetapi tidak ternyata, teman-teman. Kenapa? Batinnya rusak, tidak baik, sehingga membuat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pingsan, tidak kuat mendengarkan atau menyampaikan hadis ini. Karena memang mengerikan sekali. Ya. Baik, kita lanjut setelah adzan isya dikumandangkan.
tinggi. Dan itu harta, nasab, apapun tidak bisa membela seseorang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu teman-teman hafizakumullah, harta yang telah diinfakkan namun tidak didukung dari batin yang baik, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kita sebutkan tadi, ternyata mencelakakan pemiliknya. Subhanallah. Mencelakakan pemiliknya. Bahkan juga ilmu keahlian membaca Al-Qur'anul Karim jika tidak didukung dari dalam hati yang baik, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pun membahayakan pemiliknya. Keberanian melawan musuh, keperkasaan di hadapan musuh pun kalau tidak dari hati nurani yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla akan membahayakan pemiliknya. Oleh karena itu para ulama sekali lagi mengatakan amalan batin jauh lebih unggul dibandingkan amalan zahir. Karena semua sumber amalan soleh itu, baik yang batin ya dan yang zahir, itu semuanya dari hati. Hatilah penggeraknya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, mengabarkan dalam sebuah tubuh itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Jika baik dia, maka baik semua anggota badan. Kalau hatinya baik, pikirannya akan baik, tangannya akan baik, tidak meneken proyek yang apa? Kata orang sekarang proyek abu-abu gitu. Ada lagi yang lebih kejam, proyek hantu gitu. Ya. Nah, itu tidak tahulah kita apa maksudnya. Yang jelas itu konotasinya negatif. Di tanda tangan. Kalau hatinya baik, tangannya pasti nggak ngikut untuk melakukan hal-hal seperti itu. Demikian juga kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat yang terlarang karena bersumber daripada hati yang baik. Oleh karenanya teman-teman, hafizakumullah, ya, dalam menata hati ini perlu usaha yang keras. Nah, perlu usaha yang sangat keras. Salah satu atau beberapa cara yang ditunjukkan oleh para ulama ketika kita ingin melunakkan hati kita, yang pertama memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di malam hari, terlebih lagi di sepertiga malam terakhir. Ini memang waktu yang super dahsyat. Ya, tidak mudah untuk merutinkannya. Perlu usaha yang keras. Yang berikutnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik dan penguasa hati tersebut. Hati seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di antara jemari Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hafizakumullah, Umar bin Khattab dan sahabat yang lain yang menjadi musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menjadi khalifah kaum muslimin nomor urut 2, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Banyak sekali hadis-hadis yang kita temukan, yang kita baca, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar.
adalah aku bersama Abu Bakar dan Umar. Ini banyak sekali hadis-hadis dari Nabi SAW yang memberitakan demikian. Yang ingin kita katakan, fisiknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa jahiliyah, ketika dia memusuhi Nabi SAW, itu juga fisiknya di masa dia sudah masuk Islam. Tidak ada yang berubah. Yang berubah itu hati. Bayangkan, begitu terpusatnya anggota tubuh kita semuanya pada hati. Oleh karenanya ini perlu mendapatkan perhatian penting dari kita semua. Hati, ya, dijadikan baik, diberikan nutrisi yang baik. Nutrisi hati itu adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Wahyu. Dua ini dikatakan wahyu karena memberikan hayat, memberikan kehidupan kepada hati. Jauh-jauh orang mencari hiburan dirinya hanya sekedar menghilangkan gundah gulana dalam hati, menyelesaikan problematika kehidupan, hadir ke keramaian ini, hadir ke keramaian itu, demi Allah tidak dia dapatkan. Melupakan sejenak iya, tapi menghilangkan tidak. Karena tidak sesuatu yang menghidupkan hati yang dimasukkan, justru sesuatu yang memadamkan hati, membuat hati itu semakin hitam. Jangan jauh-jauh. Cari nutrisi hati di rumah kita, bahkan di kamar tidur kita ada mushaf. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mencari sumber-sumber yang lain. Karena dalam wahyu itu ada haya, ada kehidupan. Nah, di sini kita titik beratkan adalah bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk menjaga hati kita agar tetap istiqomah, ya, agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulai merasakan kerasnya hati, indikasinya adalah malas beribadah dan menganggap remeh dosa. Nah, itu sudah indikasi kerasnya hati. Biasanya sepaket. Kalau udah malas ibadah, maka remeh kepada dosa. Biasanya itu sepaket. Ya. Baik, teman-teman, hafizakumullah. Kita lanjut. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai manusia," sembari mengangkat tangannya kepada hadirun, yaitu orang-orang Quraisy. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang pemegang amanah." Ya. Wahai manusia, Nabi SAW sambil mengangkat tangannya pada kepala orang-orang Quraisy dan mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang memegang amanah. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa ini salah satu daripada keutamaan orang Quraisy. Ya, mereka adalah orang-orang yang amanah. Siapa yang berbuat zalim kepada mereka, salah seorang perawi Zuhair berkata, saya kira beliau mengatakan al-awathir. Niscaya Allah akan menelungkupkan wajahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini 3 kali. Maksudnya di sini, siapa saja yang ingin berbuat buruk kepada orang-orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka. Ya. Dan ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena orang-orang Quraisy itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada Quraisy. Ya, dan menurut hadis tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang amanah. Nah, teman-teman hafizakumullah, di mana letak kecocokan hadis ini dengan babnya? Kembali kita ke awal. Ya. Pada kata
Pada kata Nabi SAW, halifuna minna wa bnu ukhtina minna wa mawalina minna. Anda lihat terjemahannya yang bawa buku di halaman 43. Pendukung garis miring sekutu, keponakan dan budak kita merupakan bagian daripada kita. Nah, ini cocok dengan judulnya. Judul yaitu budak suatu kaum termasuk keluarga mereka. Ya, antum catat atau garis bawahi budak di dalam judul ini adalah dari kata maula sebenarnya. Maula diterjemahkan dengan budak. Adapun dengan bahasa Arab, maula itu aslinya adalah artinya al-qurb, kedekatan. Ya, kedekatan. Jadi kalau kita kembali kepada cerita Al-Mughirah yang diislamkan oleh Al-Yaman Al-Ju'fi tadi, maka wallahu taala alam yang cocok kita katakan kedekatan mereka bukan kedekatan perbudakan. Maulanya kedekatannya karena diislamkan. Jadi kita tidak pahami bahwa Al-Ju'fi adalah tuannya Al-Mughirah. Enggak, tetapi Al-Mughirah punya kedekatan, punya qurb, maulanya Al-Ju'fi. Paham ya? Jadi punya kedekatan karena maula itu artinya al-qurbu, yaitu kedekatan. Adapun sebab-sebab al-wala, sebab-sebab terjadinya maula itu ada 3 seperti yang kita katakan tadi, kita ulangi: karena dimerdekakan, karena diislamkan, karena adanya perjanjian untuk damai. Nah, wallahu taala alam, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa